Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Suci Fitriana dari UPTD SDN Negeri 1 Punduh Pidada. Dan saya Indah Lestari dari TK Rahman Sindang Garut Y5. Dan saya Rani Yusra dari UPTD SD Negeri 7 Margapunduh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana Pak kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah baik Bu Suci. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Indah hari ini. Katanya Ibu Indah hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Pada kegiatan hari ini. Iya Bu, benar sekali saya akan melakukan coaching pada hari ini. Dengan siapa Ibu melakukan coaching? Saya akan melakukan coaching dengan Bu Rani Bu. Baik, Ibu melakukan coaching hari ini tuh dengan Bu Rani ya. Kemudian ada yang akan saya tanyakan ya Bu ya, terkait dengan kegiatan Ibu. Nah, apa tujuan coaching Ibu hari ini? Tujuan coaching saya hari ini adalah saya supaya si coaching ini mendapatkan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Nah, kemudian area pengembangan apa Bu yang hendak dicapai Ibu pada kegiatan coaching hari ini? Untuk area pengembangan yang saya ingin capai adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada coaching pada hari ini ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan Ibu pada coaching hari ini. Ibu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Dari ketiga kompetensi ini mana yang mau diobservasi Bu pada coaching kali ini? Pada coaching hari ini saya ingin berobservasi dengan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Nah, kemudian pada kompetensi mendengarkan secara aktif, indikator keberhasilannya yang ingin dicapai seperti apa Bu? Untuk indikator keberhasilan yang saya ingin banyak mendengarkan dan sedikit berbicara Bu. Nah, kemudian strategi apa loh yang dipersiapkan oleh Ibu Indah? Untuk strategi yang saya siapkan yaitu saya ingin menggunakan alur tahap tirta dan mendengarkan dengan rasa. Baik Bu, sepertinya itu saja percakapan untuk pra-observasi kita ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Rani. Baik Bu, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana kabar Bu Rani hari ini? Alhamdulillah Bu Indah, kabarnya juga sehat. Oh iya Bu Indah, katanya hari ini ada yang mau diobrolin ya. Mengenai apa ya Bu Indah? Oh ya Bu, terima kasih Bu Rani. Begini Bu Rani, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi terutama yang kemarin baru kita pelajaran yaitu pembelajaran berdepresiasi ya Bu ya. Terkait dengan pembelajaran depresi itu saya mencoba bervariasi Bu yang berbeda di kelas 3A dalam melaksanakan pembelajaran berdepresiasi ini Bu, tapi hasilnya pemahaman murid masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri Bu, karena ada salah satu guru mapel yang belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdepresiasi ini. Sangat menarik ya Bu ya topiknya ya. Jadi hari ini kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu Indah ya, untuk diskusi mengenai hal ini. Dari diskusi ini apa sih yang ingin Ibu Indah capai? Yang saya ingin capai itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, terkait mengenai berbagai cara meningkatkan pembelajaran berdepresi berpihak pada murid, terus pembelajaran yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan dengan guru mapel di kelas. Oh gitu ya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi di kelas ini Bu Indah sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya, dengan berbagai variasi. Tapi Ibu Indah merasa bahwa
pembelajaran yang ibu lakukan ini belum optimal ya bu ya. Kemudian apa sih permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran ibu, sebetulnya itu masalahnya apa gitu? Jadi mungkin ada yang 3 hal Bu yang ini yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid dalam pembelajaran yang pertama itu. Dan bagaimana cara rekan guru mapel mau berkolaborasi loh Bu dengan teman sejawat, itu berkolaborasi dengan saya gitu, dari teman sejawat dan guru mapel gitu. Menarik sekali ya Bu Indah ya. Jadi Bu Indah ini memiliki 3 hal ya Bu ya, 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian terkait pemahaman materi, partisipasi murid, dan kolaborasi dari rekan guru mapel dan rekan sejawat, rekan sejawat ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu Indah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini, sesudah saya melakukan pengamatan kuesioner Bu, Kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar murid dan daya belajar murid, kemudian berpartisipasi secara aktif, dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambung Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat mengapresiasi dari pembelajaran yang sudah Ibu Indah lakukan ini. Kemudian kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas dari pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat ditingkatkan dari semua tingkatan kelas yang Ibu sebutkan tadi? Jadi gini Bu, saya sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka Bu. Terus kemudian saya juga membuat LKPD Bu, berdasarkan pemahaman murid terhadap materi. Selain itu saya juga mendiskusikan hal itu waktu rapat di sekolahan Bu, dengan kepala sekolah, dengan guru mapel, dengan guru-guru yang lain dan teman sejawat. Jadi Ibu sudah melakukan rapat dengan guru-guru ya Bu ya. Wah, mantap sekali ya Bu langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah. Kemudian kalau Ibu nggak keberatan, apakah Ibu mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau misalnya ada dukungannya, dukungan seperti apa sih yang Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dukungannya seperti apa Bu? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah dan rekan di sekolah saya. Kami memang ini Bu, mengalami kendala, istilah karena waktu berkolaborasi itu kurang optimal. Saya mencoba mengajak rekan guru kelas lain untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran Bu. Bagus itu Bu. Ibu yang sudah Ibu lakukan itu mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana sih kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Bu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya berharap bisa terus berkolaborasi ya Bu, dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran Bu. Bagus itu Bu. Ibu yang sudah Ibu lakukan itu mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana sih kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Bu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya berharap bisa terus berkolaborasi ya Bu, dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat
dan murid semakin meningkat. Terus sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagus, Bu. Jadi yang kita harapkan itu kan memang anak-anak itu senang gitu ya Bu ya dengan pembelajaran yang kita lakukan, apalagi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian kalau masalah nilai nih ya Bu ya, antara 1 sampai 10 kira-kira dinilai berapa rekan sejawat Ibu ini bisa nilainya ada di posisi berapa? Kemudian kira-kira nantinya itu bisa dinaikkan sampai berapa gitu? Untuk nilai mungkin dinilai 5 guru saya ya, ya. sejawatnya oke. Karena ada beberapa guru senior ya Bu ya. Sepertinya mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT. Iya. Saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai nilai 5. Jadi untuk pertama saya mungkin bisa menilai 5 dulu. Setelah saya iniin mungkin bisa naik menjadi nilai ke-7. Bisa ditingkatkan. Karena meskipun guru itu sudah senior istilahnya Bu ya. Kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda ya. Dalam segi 3 aplikasi di kelas, mereka oke-oke aja. Saya bahkan jagonya ya Bu ya, kalau anak-anak yang masih muda ya Bu. Wah, menarik ya analisis dari Ibu Indah ini. Kemudian apakah ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini ya Bu ya untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan guru mapel atau dengan rekan sejawat? Rencana saya minggu depan saya akan melakukan diskusi dengan guru mapel dan teman sejawat, membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya lagi terkait siapa saja ya Bu ya yang bertanggung jawab dan terlibat nih dalam acara diskusi yang Ibu laksanakan tersebut. Yang bertanggung jawab mungkin saya sendiri Bu dalam kegiatan ini, karena saya yang menginisiasikan terlaksanakan acara tersebut. Yang terlibat dalam acara tersebut adalah mungkin saya akan melibatkan guru istilahnya, terus teman sejawat dan kepala sekolah. Oke, bagaimana nih cara Ibu Indah memastikan bahwa kegiatan ini tuh benar-benar akan terlaksana dan hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Mungkin saya akan menghubungi guru mapel, teman sejawat Bu, terus mulai dari sekarang ini saya akan menghubungi mereka. Kemudian saya juga akan mencari ruang yang nyaman untuk diskusi dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang. Terus ada lapangan untuk berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, alhamdulillah ya Bu Indah ya. Saya senang karena Ibu bisa menemukan solusi dan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini. Kemudian saya tunggu kembali ya Bu ya diskusi kita seperti ini ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu Rani untuk waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Indah. Ibu Indah, kita kan sudah ya melakukan coaching hari ini Bu. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait pasca supervisi yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tersebut dan untuk mengetahui indikator yang sudah ditentukan Ibu tadi sudah tercapai atau belum. Ya Bu. Menurut saya Bu, indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Bu ya. Pada saat saya melakukan coaching, tadi saya berusaha untuk mendengarkan aku, dimana saya itu lebih sedikit berbicara. Kemudian saya lebih banyak mendengarkan apa keluhan si coach saya, sehingga coach saya ini bisa menemukan solusi terkait permasalahannya Bu.
Baik, bagus sekali Bu. Dari supervisi tadi Bu, Ibu sudah mengatakan bahwa akan menerapkan alur tirta. Saya rasa Ibu sudah menerapkan semua itu, di mana Ibu sudah bisa menyepakati tujuan, identifikasi masalah, dan sudah mengarahkan Kuci untuk merencanakan aksinya dan mengarahkan Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, sekarang kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru tadi Ibu lakukan ya? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dalam coaching ini yaitu pertanyaan yang berbobot. Karena terkadang saya masih sedikit bingung ketika ada coaching yang menceritakan permasalahannya. Saya masih bingung seperti apa mengajukan pertanyaannya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi tersebut Bu. Bagus sekali Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut itu adalah kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi salah satu yang Ibu terapkan dari ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Keren sekali Bu. Baik, Ibu memang harus banyak belajar dari situ ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Saya akan banyak berlatih Bu, yang pertama, sehingga saya bisa memunculkan ide baru terkait dengan mengajukan pertanyaannya. Bagus sekali Bu. Baik Ibu Indah, saya rasa bincang-bincang hari ini sudah cukup. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik bersama dengan coach Ibu tersebut. Demikian Ibu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.